kurang ke atas kayaknya nih. Anjay, enak banget kayaknya bang. Enak banget kayaknya. Siap. Udah mulai. Ya. Belum. Bentar. Ruangan ini kan udah mulai nih. Sate, semua guys. Bangga. Bagus. Terus kalian download film, download series. Udah 35%, bejir. Nanti enggak apa-apa tengah-tengah tuh pas saya lagi ngomong bisa kamu sambil cari-cari. Cari-cari apa? Cari-cari download. Enggak dong kayak di rumahmu dong. Saya lihat di chat GPT ya. Apa itu? Bentar. Chat GPT. Halo guys, welcome back to Oke. Bentar. Pod cuy. Ini udah mulai nih, ngapain bentar-bentar lagi? Pod apa namanya? Oke, udah. Cuy pot. Oh cuy. Tapi Darel kayak jadi sok-sok menamai ini podcastnya dia gitu karena di channel dia. Biasa. Oh enggak, selesai ya. Ya udah kita mulai karena ini lama ya. Jadi sebenarnya kamu kayak bukan tipe orang yang nonton podcast ya? Iya sih pernah beberapa aja sih. Kapan terakhir kali kamu nonton podcast yang panjang gitu? Yang panjang? Ya. Terakhir Anu lah, at least 30 menitan lah. Iya, itu yang saya nonton baru saja. Apa? Yang pas apa namanya? Jadi konflik sama orang Korea tuh siapa namanya? Oh, yang bilang cewek Korea gini-gini, Nah, cewek Indonesia itu, gitu ya, tuh. itu terakhir kali saya nonton podcast. Berapa lama tuh? Oh, itu kamu nonton sampai habis tuh? Iya, sampai habis saya nonton. Sejam Iya, nggak? Sejam 59 menit kalau nggak salah. Sampai habis dari awal sampai habis. Sampai habis ya. Oh, enggak nyangka saya. Nonton. Karena apa tuh? Karena emang kamu tertarik karena sama bahasannya kan? Waktu itu saya dikasih tunjukin lah sama ibu saya nih. Coba tonton gitu, kayak bagus sih. Saya terus tonton waktu itu sama adik saya nonton. Oh, ibumu berarti udah nonton duluan. Ibu saya belum nonton, samaan jadinya waktu itu juga. Oh, nonton bareng Ya, di TV. di HP. Oh, selain itu? Selain itu sebelumnya podcast yang mana? Itu pas waktu podcast kalau di Vindes itu termasuk podcast nggak ya? Iya, termasuk. Sama Andra Ramadan waktu gitaris Dewa 19 itu. Oh, bener. Saya tonton. Saya di Vindes yang saya suka itu pas dia sama di Cangcuters. Oh iya. Dia sambil nyanyi, soalnya di Vindes tuh habis ada podcast nyanyi mereka. Iya. Itu saya nonton juga nyanyinya juga. Tapi kalau yang sama Andra itu nggak sampai habis saya nonton. Berapa sejam kan dia biasanya dia nonton. Iya, sejam. Terus selain itu podcast apa lagi? Podcast yang sama siapa lagi ya? Palingan kayak lewat short YouTube gitu ya. Enggak full gitu. Berarti kayak dalam Potongan-potongan. sebulan tuh mungkin sekali kau nonton. Enggak tahu juga. Mungkin bisa Mungkin satu kurang. tahun 2 kali. Oh. Soalnya 3 kali. setahu saya kalau saya sama Darel kita tuh kayak membutuhkan gitu podcast itu. Oh iya. Saya tuh bisa nonton podcast tuh mungkin seminggu 3 podcast, 4 podcast kayak. Ya. Kalau misalnya podcast yang saya suka tuh bahkan bisa sampai yang dia 1,5 jam. Itu kayak berasa cepet dia. Di Spotify aja dengar saya podcastnya itu yang saya bilang Rintik Seduh tuh. Oh iya. Itu sebenarnya saya penasaran waktu itu nonton tapi nggak sampai selesai juga. Yang tentang waktu kebocoran data itu. Podcastnya Deddy Corbuzier tuh. Nah, Oh, sama- yang ngundang sama hacker orang- baik itu. iya. Udah saya nonton itu. Itu cuma nonton sebentar saya itu juga. Yang kurus gondrong tuh kan. Nah, ya mungkin saya tipenya kalau yang nonton kayak gitu tuh agak cepat bosan. Nggak tahu juga kenapa ya. Terus kamu bakal nonton podcast kalau emang Tertarik gitu. materinya tuh Tertarik gitu terus. kan saya nanya di chat GPT nih. Pertanyaan untuk podcast dengan sahabat, asik. Pertanyaan tentang persahabatan, bagaimana kita pertama kali bertemu dan apa ini bener ini emang sama pertanyaan sebenarnya nih. Pertanyaan tentang kenangan masa lalu. Kayaknya masih ingat saya itu kalau Pertanyaan tentang masa kini, pertanyaan tentang masa depan, pertanyaan santai dan seru.
kira kita mulai sebenarnya itu sih mulai gimana kita pertama kali ketemu sama first impression kita. Kamu jelasin coba dulu dari perspektif kamu nih. Kan pertama ketemu pas kelas 2 SMP kan? Iya, kelas 2 SMP. Iya. Nah, kan saya dulu kan sering sama Rama itu kan. Sama Rama. Enggak, sebelum itu belum. Sebelum. Saya yang sama dia dulu. Nah, Bener-bener saya Nizan sama Rama tuh bener Iya. dekat kita dulu tuh pas SMP kelas 2. iya. Wak- Kamu datang duduk paling depan kan? Iya, Sebelah itu Palki. awal-awal banget kan itu. Itu baru bener masuk. ini saya nih maksudnya Awal. awal yang kamu datang Oh, diantar iya. sama Pak Trinadi. Nah. Masuk kelas. Terus saya ingat, terus ingat Nova tuh bilang, "Ih, mancing dia." Oh, Itu tuh saya lihat reaksi-reaksinya mereka cewek-cewek tuh. Kamu tuh orang kedua yang datang pas kelas itu, sebelumnya Jessica. Si Oh. Jessica dulu tuh kamu dulu. Jessica dulu kan. Jessica dulu. Terus saya ingat banget Jessica tuh saya datang nih. Kamu Mirna ya segitu. Terus sekarang baru-baru kemarin Jessica dinyatakan tidak bersalah terus bebas dari penjara kan. Iya sih. Anjir, jadi ingat Jessica tahun kelas ya. Emangnya dulu Jessica tuh berpindahan berarti? Kayaknya ya. Dari mana dia tuh kamu? Nggak tahu. Saya. Nggak Pokoknya ada kenalin di dia depan. tinggi, terus nama Jessica, terus Jessica yang viral saat itu tuh Mirna kan saya pas SMP tuh kayak masih sok akrab, pokoknya kayak Iya. petakilan tengil gitu kan. Itu sih first impression Iya, saya. saya kenalan kan, saya kenalan. Namun siapa Jessica? Mirna ya. Kayak dia udah lupa kayaknya tuh. Dia ngakak banget pas kelas 2. Ya, Kamu dulu sama Palki, di belakangmu gede, iya. Di saya samping saya jadinya gede. sampingmu gede. Ya, saya. Kamu dulu sama saya- gede berarti? Saya Falki, terus kan Rama enggak masuk hari pertama Iya. saya masuk tuh. Iya, bukannya sama dulu sama saya ya? Sama gede dia dulu. Oh, sama Nizan berarti saya. Iya, sama. Enggak tahu, saya jarang ngeliat ke belakang saya. Enggak, itu kelas 12 jangan-jangan tuh. Enggak, kelas 9 maksudnya. Iya, kelas 9. Kelas 8. Kelas 8 tuh saya paling pojok saya. Iya, Saya 8 pojok, depan ya. kamu ada ini berapa deret sih? 4 ya? Iya, 4. Pokoknya saya paling pojok. 5 5 deret. Pojok, kamu tuh di tengah tuh kayaknya. Saya tuh paling pojok kiri pokoknya. Saya mau sama Falki, terus kan dia gede kan kenalan kayak ini sini duduk dah katanya. Sahabat saya nggak masuk nih dia bilang. Rama. Asik. Nah itu makanya saya ingat dia. Iya. Oh, berarti dia sempat berarti dia duduk sama Gede Rama tuh. Soalnya saya ingat saya pas ujian dia tuh mau duduk sebelah saya karena dia mau nyontek. Anak tuh ingat banget itu pas ujian kita duduk berdua pas ujian tuh. Dulu saya juga agak sering sama Rama setelah dia masuk tuh kan, karena dia kayak Oh, ngomong. karena dia masuk terus kamu duduk di situ, Rama pindah ke saya kalau nggak salah, iya nggak sih? Tapi setelah itu saya duduk sama Falki tapi. Oh bener. Iya, udah lupa saya kelas 2 tuh. Terus saya sering sama Rama karena dia sering ngajakin saya waktu itu, tapi tidak sesering itu sih. Terus kan sering saya diajakin sama yang Gibran Indra tuh. Nah itu sama itu sering. Terus di di mana momen di mana kita tuh kayak ketemu gitu bersinggungan kita. Seingat saya ini pas mau sholat, ya itu. saya tanyain kamu main Mobile Legends enggak? Main. Iya. Apa remmu Warriors? Terus Iya. udah habis itu pergi kamu langsung. Oh iya. Padahal saya tuh kayak gitu sholat bareng gitu, tapi kok pergi sendiri. Jadi anak baru nih enggak dia kayak kan harusnya kan kayak malu kan kalau sendiri Iya, tuh. iya. Maka saya tuh kayak kayaknya nih anak ini pasti dia bakal malu, terus saya mau ajakin tapi pergi kamu sendiri. Terus inget ya sama Nizan, saya Nizan Hairum, soalnya kita tuh tipe yang kalau udah selesai kalau udah keluaran kedua mau sholat tuh kan agak lama gitu. Iya. Mau Nah sholat. karena itu saya pergi langsung sendiri. Oh, karena kamu cepet Iya, mau sholat. gitu. Oh, Masya Allah, Jadi tabarakallah. kayak ini udah mulai sholat gitu kayak. Tapi kan dulu kan sering sama mereka Falki. nih orang-orang kafir nih masih mereka di sini. Dan juga sih kan dulu sering sama Falki kan, Falki tuh awal dia kan. Iya, kamu terus sama Falki terus kamu habis Iya. itu sejak saat itu. Terus waktu itu karena kayak Falki dia pergi, terus baru saya sama kalian. Oh, sempet kamu sama kita? Terus lama kan, kayak habis kamu tanya tuh kan sudah selesai obrolannya kan, kayak Iya canggung kayaknya. gitu. Terus pergi kamu kan? Iya kayak canggung gitu, kayak saya bingung, terus gas dah saya gitu, pengen cepet juga mulai kan lama. Tapi saya ingat kamu tuh iya deh saya duluan om kayak gitu. nah, langsung karena kamu cap. karena saya malu itu. Iya, itu seingat saya tuh ini anak baru langsung cap saja dia. Terus kayaknya nggak terlalu sedekat itu kita pas kelas 11 tuh ya. Ya Kelas 12 itu dimulai. kelas 12 waktu Rama sering ngajakin saya kan, dia sering juga sama kamu kan.
Ya. Jadi akhirnya lama-lama dekat, terus sering ke rumahmu, terus mulai dah saya nitip motor di rumahmu. Jadi mulai dekat terus. Benar. Terus yang saya ingat tuh kamu pernah nginep di rumah saya cuma kamu aja. Enggak, saya berdua sama Rama. Perasaan ada yang pas kamu aja. Enggak pernah saya nginep Nggak sendiri. pernah? Enggak pernah saya nginep sendiri. Ingetan saya pas itu agak apa ya? Ingat saya waktu itu sama Rama. Pas saya masih video call tuh kan, saya video call kan sama si itu. Oh itu. Terus dia nggak pakai jilbab, saya nggak boleh kalian lihat gitu. Ya kan. Bener. Ternyata dari saat itu saya video call sama dia. Iya, kayaknya tuh masih PDKT gitu tuh. Nah bisa jadi. Masih PDKT pas itu tuh sampai video call. Cir udah lama banget. Masih bocil banget saya kelas 11 tuh. Itu kelas 9 tuh pas saya video call. Kelas 8 itu cuma berantem di kelas gitu dan lain-lain. Tapi itu pas waktu saya masih titip rumah motor di rumahmu tuh masih saya lebih sering Rama, tapi sama dekat. Tunggu, ini kan apa namanya? Cerita tentang kita bertemu, first impressionnya sekarang nih. Nah itu kan sudah saya bilang tadi kayak gimana? Yang apa tadi? Petakila. Iya. Karena kamu banyak ngomong kan sih? Iya, kesana kemari kayak sering godain orang kan, cewek tuh kamu godain sering. Hah? Masa? Iya. Siapa ya? Si itu. Kalau si itu saya berantem sama dia. Iya, terus kadang-kadang mungkin siapa ya? Sisi kalau nggak salah sering kamu godain atau Saya olok. Iya kayak bener. Iya, bukan godain sih, olok orang. Bener. Kalau godain sih kayak pemain. Yang saya anut tuh kan Rama, dia anut buku kamu kan, terus dia bilang lihat nih gambarannya Farhan dulu. Saya lihat bagus juga nih gambarannya. Dulu sering saya gambar emang, saya gambar Kakashi, sering saya gambar dulu karena saya masih satu ibu parah dulu tuh. Terus waktu itu juga pernah dikasih soal nih sama Pak Nengah. Saya kan udah jadi nih. Saya memang kalau maju pertama tuh males gitu. Iya. Terus Hayrum nggak bisa jawab, saya lihatin. Terus tiba-tiba kamu maju itu pertama. pasti tentang Pythagoras itu. Iya, Soalnya kan? pas Pythagoras tuh nggak tahu saya kok bisa sangat suka saya sama materi itu, terus langsung kayak kamu maju gitu. Terus pertama saya setelah melihat gambar itu kan. Iya. Jadi pertama kayak ini orang ini mantap juga nih. Iya, bukan cuma anak bengel yang banyak bacot. Iya. Itu kan masih pendek banget saya itu. Masih pendek banget saya itu. Kayak Bocil pakai topi, celana ketat, apa namanya? Iya. Celana sepres. Terus pendek, terus selalu keluarin baju kayak anak bengel gitu kan. Sumpah saya ingat. Yang saya lihatin kamu masukin baju pas maju setoran sama Pak Nengah. Iya, karena Pak Nengah tuh harus tuh. Terus sampai Pak Nengah tuh sampai direspect tau saya. Karena saya ini udah nemu jawabannya, tapi akhirnya kan kalau Pythagoras tuh kan akar kan. Iya. Terus misalnya saya ini udah akar 1000 lebih nih. Terus nggak saya nemuin akar selanjutnya. Jadinya di situ aja jawaban saya. Sampai diajarin kalau akarnya dari sini, dari depan sini. Oh iya. Ingat sih kalau pas Pythagoras tuh nggak tahu cepet banget saya nangkap pas itu tuh. Kalau saya first impression saya ke kamu kayak awal-awal nih kayak anak baik-baik. Terus dulu tuh banyak ngomongin kamu beruban memang. Oh iya. Cuman saya enggak peduli juga itu, saya. Itu tetap sih kayaknya kan. Iya. Apa dia bilang dulu itu ya? Rambok. Rambok. Tapi Hayrum tuh dia rambok dulu. Iya. Terus udah temenan sama dia dulu. Dulu Hayrum tuh kan dia lumayan enggak ada yang temenin dia pas kelas 7. Karena yang kamu ceritain. Iya. Tapi saya tuh tetap samain sama dia. Maka udah enggak masalah sebenarnya. Kamu gara-gara kamu datang sama Pak Nengah, dicerita kamu dari Bali kan? Iya. Dicerita. Terus kamu duduk sama Palki, komen sama Gede ini kayaknya kayak orang baik-baik terus pinter lah gitu, kayaknya enggak bermasalah soalnya pas itu SMP kita sangat bermasalah SMP kita tuh. Oh iya. SMP tawuran gangster di sana. Di sana sih saya memang liatin pas waktu datang tuh kayak ternyata SMP itu kayak gini kan. Saya waktu itu sebelumnya sanawiyah kan di Bali kan. Iya. Kayak aman-aman gitu, terus banyak peraturan ketat gitu. Pas itu gabung nggak cowok-cewek? Gabung dia. Gabung dia. Kalau sanawiyah. Tapi kan rok panjang. Iya. Tapi di SMP tuh gitu juga. Ya. Tapi kan nggak ada yang pakai makeup. Lipstick lah minimal. Kalau di SMP itu kan udah ada banyak. Iya, kalau di saya tuh disita dia kalau ketahuan. Sama di sana juga disita. Cuman tapi nggak terlalu seketat itu dia. Saya sering razia dulu kos kaki dulu, terus dalaman kerudung gitu kan. Oh, wajib tuh? Ya wajib tuh. Ya benar-benar. Ngomongin SMP iya sih. Kalau ngomongin SMP tuh. Saya laki aja
waktu itu di tahu kayak disuruh pakai singlet. Oh, Jadi kalau nggak pakai singlet tuh ada bener. Pas ini udah SMP kan, SMP terus kita tuh sering pas pengayaan kita sering datang telat banget tuh. Kita sering datang telat. Itu lumayan dekat kita jadi tuh pas komunina terus kita ke masjid lah dan lain-lain. Benar-benar itu. Terus habis itu SMA kan, masuk SMA kan kamu sama si Rama sama kakak saya daftar. Nah iya saya Terus kita segugus, tapi kita udah deket banget pas segugus tuh kayaknya. Iya Udah sedekat itu kita. Karena sering kita pergi juga kan waktu itu kan. Oh iya, kita pergi Ke malam. Sangkareang ya. Sangkareang dan lain-lain. Setiap hari, enggak sih setiap hari. Kita tuh pas di gugus udah dekat, terus kita ketawain girls. Oh. Kita ngomong Iya. girls. Iya IPS 4 ya. Girls, apa sih namanya itu tuh kalau girls? sudah dipanggil pemisahan itu kan pemisahan gugus. Iya. Soalnya saya kan masih saya dulu sampai sekarang kayaknya kalau ada nama-nama orang yang aneh pokoknya saya omongin deh kan. Iya. Terus ngakak. Girls, itu dia tuh. Terus di gugus tuh kan petakilan, saya juga punya saya ngomong sama Kodi lah, sama Ember lah. Rame kalau di gugus tuh kita. Oh teriak mereka pokoknya. Agak lumayan seru. Tapi kok akhir-akhir saya kayak ngerasa akhir-akhirnya saya agak kalem saya. Oh. Di kampus gitu agak kalem saya. Emang lumayan pas SMP saya parah banget banyak bacotnya. Pas SMA nih lumayan sih kalem. Kalau di SMP tuh kalau cewek-cewek ngomong tuh saya lawan terus dia. Kalau di SMA nih kayak kalau saya dipukul tuh saya diem misalnya. Oh. Diem kayak karena papa saya jaga. Tapi apa karena saya udah anak tuh ya. Tapi kalau di SMA karena beberapa orang yang sudah kamu kenal makanya kamu sering udah dekat bisa sama main berbaur gitu. Karena anak-anak SMP kan tuh banyak SMA sana kan. Iya. Terus di gugus saya sama kamu kita duduk samaan. Terus ada si misterius terus ada my trip. Oh sering kita kasih nama-nama orang. Iya kayak saya sih tuh. Iya kamu yang kasih nama. Terus kamu tuh kayak kamu setujui lagi dia jadinya itu jadi kita panggil misterius gitu kayak. Nah terus saya juga ikut ngomong gitu jadinya. Karena dia misterius tiba-tiba ada. Kan Ember tuh kita panggil Cengik dulu. Iya Cengik. Sumpah saya nih dari SD saya tuh suka nama-namain orang create sama dia dulu. Kan namanya Oyos sekarang. Ya. Oyos bukan yang lain. Dia emang Oyos tuh. Iya kamu kemarin kasih nama karena dia datang tiba-tiba Oh kurus. iya bener. Sumpah berbeda banget dia mesti datang tuh. Terus pas SMA gugus terus kita pisah kelas kan. Lumayan sih anjir sedih saya pisah kelas tuh. Iya. Tapi gara-gara saya tahu di kelas ini ada banyak temen SMP kayak aman. Kamu ternyata yang terus kamu bilang ada Nova sama Sisi nih. Iya cuman itu aja. Kamu waktu itu karena ada gede gitu. Ada gede, sidik. Kayak gimana waktu itu karena satu kelas. Oh, malas saya. Kayak gitu kan. Ada Revika, Oki, terus Agung. Tapi kenyataannya lebih mantap kelas mungkin ada kelasnya. Iya, solid banget pas di tempat. IPA 1 terus kamu ketemu sama berarti kamu tuh bener-bener sendiri kamu survive tuh ya. Iya, karena waktu itu kebetulan Mawan mirip-mirip kayak saya pas istirahat nggak keluar, nggak ngomong. Berarti pas tapi kan selain kalian kan ada yang di kelas juga. Enggak, saya bener-bener kamu berdua. Jadi itu mau nggak mau harus ada percakapan dong biar. Jadi kalau saya ketemu kayak sama orang kayak Mawan nih misalkan sama-sama pendiam gitu kayak berarti saya. ada kayak energi pendiamnya nih kayak ini energi pendiam kayak mirip saya. Iya, saya yang kayak pasti lumayan sering presentasinya saya duluan ngomong gitu kalau ketemu yang mirip. Seorang kamu yang saya tahu yang selama ini kita tuh selalu saya duluan kan. Nah, iya. Terus kamu mengajak ternyata masih ada orang yang lebih pendiam dari kamu berarti. Jangan Mawan nih bertemu ada orang pendiam dia juga yang harus duluan. Nah itu nggak tahu juga. Jarang gitu. Kalau iya dulu itu tuh pas SMA ya saya tuh tipe yang kalau ketemu sama orang pengen saya tahu tentang orang ini gimana. Tapi pas kuliah ini udah malas ya tahu. Tahu juga ya udah kalau bisa udah nggak usah ngobrol deh sama dia. Kayak save WA orang juga terus di kuliah malas terus. Kalau dulu saya di SMA atau SMP tuh
kalau misalnya ada WA belum dibalas nih, saya selalu mau balas dia. Kok sekarang nih 2 hari 3 hari saya diemin aja dia. Saya kalau yang waktu fase itu SMP dulu. SMP. Jadi benar-benar saya balas chat gitu kayak standby gitu. Iya. Bener. Pas SD SMP tuh parah banget saya. Mungkin di situ fase saya fase ekstrovert parah saya tuh SD SMP tuh. Kalau SMA nih udah enggak, saya diam di rumah seminggu gitu. Oh iya. Teman cuma circle yang kecil. Benar. Itu sih. Dari SMA ya kita jarang main sama Rama jadinya. Iya, gara-gara di IPS terus nggak tahu saya Jarang. kenapa. Mungkin gara-gara di kelas kita ada si itu. Jadi tidak enak mau kelas kita. Bisa jadi. Terus pas itu ketemu Darel lah, baru Mawan, kita berempat. Apa namanya? Pas itu kan saya yang bawa Darel pas basket. Terus kamu deket sama Darel gara-gara bernyanyi. Gara-gara COVID. Terus Mawan juga tiba-tiba kita saya tambah dekat sama Darel juga karena kayak sama kamu juga karena nitip kendaraan. Saya naik sepeda. Oh iya benar. Setiap hari jadi ketemu kan. Benar. Karena dulu tuh tiba-tiba kamu harus memakai sepeda kan. Ya. Sepeda banyak banget kan kenangan pas Ya, SMA nih. Karena kita tuh 3 tahun kayak bener-bener bersama ya. Sampai kita tahu apa namanya kalau kesah semua dan lain-lain, jatuh bangunnya tuh ini sulit lah, ini itulah. Anjir, itu SMA tuh. Terus lumayan masa SMA kelas 10 tuh menurut saya lumayan masa yang sangat seru itu. Kelas 10 tuh apa ya, kayak dia tuh lebih seru dari pas kuliah ini. Makanya saya sering bayangin kalau nggak ada COVID gitu, anjir. Oh iya, seru memang banget. COVID tuh pengalaman memang. Kalau soalnya pas kelas 10 tuh kita baru datang main basket, pulang main basket, ngobrol gara-gara COVID. Tapi lumayan itu dah. Kalau saya tuh juga pas COVID itu tetap kan kita ada tugas, nggak mau ngerjain tugas itu lama sampai ada di satu fase saya nih bener-bener mau nggak mau jadi ngepush ya terus. Masih saya ingat tuh sampai si Ano, jadi kita bilang si Ano, si dia ini si daerah Ano ini daerah di dekat Belencong ini ya, jangan kita nyebut merek. Dia ini sampai dia mau bantu ngerjain tugasnya tuh. Saya kan kayak ngetes gitu kan, oh ini tugas yang ini beneran dikerjain tuh. Itu kayak wis dia beneran kerjain terus dikirim ke saya, terus saya upload dia. Oh gila, terus sejak saat itu ini orang mau kerja, habis itu udah gak mau lagi saya dikerjain sama dia, terus kerjaan sendiri. Terus kayak saya ngerasa apa jadinya kayak merasa bersalah lah saya pas itu ya. Tapi waktu itu rata-rata teman kelasnya gitu semua ya, cowok semua dia. Ya mungkin Mawan juga termasuk. Bener, di akhir-akhir gitu bener. Terus nih apa banyak nih, pernahkah kita bertengkar hebat? Bagaimana kita menyelesaikannya? Asik. Syukurnya belum ya. Kayaknya belum. Kalau bertengkar hebat belum. Kalau kesel satu sama lain udah pasti. Bisa jadi. Kesel gitu aja. Ya, kesel biasa. Itu kesel biasa tuh sejam hilang kalau saya sih. Iya, kalau menurut saya di kurang sejam. Iya. Suatu hubungan, suatu pertemanan, hubungan itu pasti ada keselnya tuh. Itu kan yang membuat kita menjadi human being kan. Jadinya habis itu dulu tuh mungkin kekesalan saya kalau misalnya kita udah berjanji mau kesini terus tiba-tiba kalau nggak bisa tuh gimana. Terus lama-lama gara-gara memikirkan stoik, oh ya juga gitu kan, mungkin ada dimana peristiwa di kehidupan kita ini udah nggak bisa kontrol lagi gara-gara memikirkan stoik itu. Jadi oke. Terus saya juga kalau misalnya alasanmu atau alasan siapapun tuh menyangkut keluarga, udah saya wajarin itu karena kan itu kayak prioritas pertama kita kan. Tapi kan kalau saya tuh kan orangnya lumayan gak enakan. Iya. Jadi kalau saya walaupun menolak dengan alasan yang memang dadakan gitu, tetap kamu nggak enak. Iya, tetap saya kayak nggak enak kepikiran. Bener anjir kepikiran. Tapi kamu tuh diem kan? Wah tapi kamu kepikiran. Berhari-hari lah saya kepikiran. Iya. Apalagi kalau saya bilang misalnya oke aman gitu. Iya. Padahal mungkin tidak aman. belum berarti kita bertengkar. Kalau saya sama Dara dulu lumayan saya bertengkar tuh. Oh bertengkar.
nggak tahu itu bertengkar hebat atau nggak terlalu hebat, tapi pernah kita bertengkar karena apa dulu itu ya, pokoknya perbedaan pendapat mungkin. Oh. sampai lumayan kita nggak ngobrol gitu tuh. Sebenarnya Iya lumayan sebenarnya nggak kita ngobrol. Terus ada project bikin film, terus saya terpaksa, terus Darel ini ngajak saya ke rumahnya tuh apa namanya melalui perantara dulu tuh. Oh Iya, jadi pas saya kesini ngobrol kita udah baikan. Nanti saya tanya sama Darel kalau gitu, kalau Itu- dia inget. Itu masih inget tuh sama Darel aja yang pernah saya berantem. Terus pas di SMA kan biasanya sama saya dia kan, terus saya tinggalin gitu. Jadi dia sendiri dia diem dia. Iya. Terus saya sama siapa mungkin saya pergi tuh, sama Roji, sama Main, sama siapa dia sendiri dia. Saya mungkin saking kalau di kelasnya nih saking nggak terlalu akrab sama yang lain nih, Iya, walaupun Mawan ngambul sama saya nih. Iya, Mawan ngambul gitu. dia kan sering ngambul kan. Mawan kayak ngambek sama saya. Ya, tapi tetap berdua, tapi nggak ngomong gitu. Kita berdua. Tetap jalan Gila, berdua. sih gila banget itu. Karena Itu saya yang- nggak ada. Kalau saya itu pas sama dulu sama si dia, karena kan itu memang kita ada hubungan kan. Oh, iya. Dia kan kamu sama Wan kayak cuma berteman gitu, tetap itu lumayan keren sih itu. Iya. Soalnya kalau saya dulu tuh kan kalau kita marahan tetap kita jalan berdua lah di motor. Nggak kita ngobrol, tapi kan gara-gara kita ada hubungan kan. Oh iya. Kalau kamu sama Wan ini cuma temenan, terus walaupun marahan tetap berdua, anjir keren sih itu. Itu masih Karena- kelas 10. Iya, kalau yang saya gedekin itu karena misalnya kan kita marahan nih, terus kita udah ngerasa kita tuh strangers gitu, padahal enggak. Oh. Padahal misalnya kita udah berteman 5 tahun, terus kita marahan, terus kayak kita udah gak peduli lagi. Iya. Padahal enggak, itu padahal 5 tahun ini tuh 5 tahun yang beneran terjadi gitu. Itu pas sama dia tuh gitu dia. Kalau saya marahan nih kayak dia tuh kayak jadi orang asing gitu. Padahal kita ini udah lama-lama. Dia kayak orang kayak dia melakukan sesuatu yang saya nggak suka gitu. Karena dia kayak gitu saya ikut juga melakukan sesuatu yang dia tidak suka biasanya. Oh. Itu yang membuat lumayan berantem. Terus kita tuh sering kan silent treatment kan saya. Kalau saya marah tuh daripada saya ngomong inilah teriak-teriak, saya diam sih biasanya, diam nyebeng. Kan tau kan kamu? Iya sih. Diam Agak kelihatan. Iya, diam nyebeng saya. Terus itu tuh bisa 3 hari tuh udah kita ngobrol. Oh. Kadang dia ngechat saya karena dia tahu saya yang marah, tapi pas saya marah dia ikut marah, tambah saya marah. Apa sih kamu kayak ini harusnya posisinya saya yang marah nih, tapi dia ikut marah juga. Sedangkan tuh kan masih bocil saya tuh. Itu bisa seminggu tuh kita udah chatan bisa seminggu, terus lama-lama baru kita chatan lagi. Tapi pernah nggak dia kayak random gitu, tapi kamu tahu kalau dia tuh lagi halangan gitu, maksudnya PMS? Enggak, dia yang itu. Kalau dia Oh. kadang dia kayak apa namanya, dia kasih tahu dia lagi lagi PMS nih. Enggak, pas bukan PMS, pas dia lagi mens. Iya. Selagi mens iya, nih. iya. Kalau dia lagi mens, dia tuh saya lumayan belajar banyak sebenarnya sama dia tuh, banyak banget saya belajar. Kayak tentang memahami perempuan Oh gitu. iya. Kalau sama dia itu dia lagi mens kan, kalau saya naik motor nih nggak boleh saya nginjak kayak lobang gitu atau apa, atau di polisi dia harus pelan, karena kalau ada guncangan sakit banget perutnya dia bilang. Sejak saat itu tau kan, sejak saat itu kalau saya bonceng kakak saya tuh dia bilang lagi bener-bener saya hindari itu, saya pelan-pelan, tapi kakak saya nggak pernah ngomong dia. Oh iya. Nah, atau adik sama adik saya, atau pernah pas sama si teman kelas kampus saya tuh, dia lagi main tuh pelan-pelan saya. Nah kalau di si sebelah bencong ini nggak cerita, kan nggak tahu kan saya kan, makanya tuh lumayan saya banyak belajar tuh, lumayan banyak banget saya belajar sebenarnya. Oh berarti karena itu ya, soalnya pernah adik saya nih, jadi posisi saya nih di kiri nih jalannya runtak, Iya. di kanan nih mulus, tapi di kanan nih posisinya lagi mobil nyalip, jadi nggak bisa gerak kan. Oh jadi harus kamu ke Harus kiri gitu. pilih, iya harus jalan Terus sambil terus dia kayak gitu. Sultan kenapa sih nyari jalan yang kayak gitu? Iyalah. Jadi saya nggak tahu nih, baru tahu nih. Mungkin karena itu ya. Karena itu dia karena sakit banget tau. Iya. Dia tuh udah sesakit itu, kok guncangan, sakit banget. Sampai dia cerita tuh bener-bener sakit itu, dia sampai keringetan gitu. Dia nggak ngasih tahu, saya kira dia memang nggak suka. Iya. kayak gitu. Karena sakit. Dia sampai setiap bulan kan tetap dia kan
tetap dia mens. Sampai itu udah dia bilang kayaknya mau mens. Terus kalau hari pertama tuh sesakit itu tau. Oh iya sih. Itu saya kan sampai bingung dia dibilang sakit banget dia ngeluh gitu kan, sampai bingung saya gimana. Iya sih gimana kan Gimana gitu. Dia bilang tuh kayak apa ya, kayak tulang patah gitu mungkin dia bilang. Karena itu dia kayak perutnya tuh. Karena darah kotor keluar kan. Oh iya. Darah kotor keluar banyak begitu. Kalau hari pertama, kalau misalnya hari ketiga masih saya ingat, saya tuh kan kita kan kalau sering keluar kan, kalau udah hari ketiga nih masih sakit, tetap saya nanya tuh masih sakit, masih lumayan. Kalau hari keempat kelima masih sakit, udah enggak terlalu dia bilang itu. Iya, itu lumayan lah saya belajar tentang itu. Karena soalnya pas SMA kan nggak pernah saya cerita tentang hubungan saya kan. Iya benar. Nggak tahu juga kenapa saya nggak mau terbuka ya pas itu ya. Setiap kita ada masalah, jadi kekurangannya nggak cerita itu, setiap ada masalah saya selalu berusaha menyelesaikan dari kacamata saya gitu. Padahal saya tahu itu benar atau enggak. Dia juga nggak tahu dia tuh udah cerita nggak sama temennya. Tapi kalau kejelekannya dia sama kejelekan saya kayaknya kita nggak saling cerita kayaknya. Oh kejelekannya. Iya. Karena saya cerita kejelekan. Tapi belum tuh. Memaklumi nggak saling memaklumi. Memaklumi gimana? Sama-sama maklumi kejelekannya. Kamu maklumi kejelekannya. Iya. Dulu tuh juga pas masih bocil banget saya dulu tuh. Kalau saya ingat-ingat kayaknya bisa lebih baik lagi. Iya. Ini masih lanjut nggak rekamannya? Kebalik. Oh masih lanjut, tapi baru 32 menit. Itu kan cerita hubungan kan. Terus sebenarnya di podcast nih kayak apa aja gitu kan. Sebenarnya kita nggak terlalu kesulitan sih karena udah sering ngobrol kan sebenarnya. Kayak di talk gitu, kayak saya nih besok jadinya apa sih. Oh iya. Itu sering banget pas mau pas kita mau masuk kuliah. Saya ke rumahmu duduk, kita cerita. Benar itu sering gimana. Saya takut gap year, saya nggak mau gap year. Tapi saya nggak mau juga ke swasta, kayaknya nggak bakal sih kalau ke swasta. Saya juga waktu itu kalau nggak lulus di gap year UNRAP sama di UIN, iya gap year. Mungkin kemungkinan cari kerja dulu. Benar. Terus di kuliah cepet banget ya, nggak rasanya cepet kuliah ya. Tapi kan kita dulu tuh ngerasa kalau kita kuliah kita bakal jarang main kan. Ternyata enggak juga, ternyata teman kita ini lagi yang udah kuliah gitu kayak kuliahnya kayak kelihatannya sampai teman kuliah saya main sama kamu juga. Iya. Sampai saya bawa dia. Mungkin kalau jadwalnya padat mungkin bisa jadi ya. Tapi kan malamnya bisa. Iya, maksudnya kenapa kamu nggak bisa sedekat itu sama teman kuliahmu kayak kita? Nah, nggak tahu juga ya. Apa mungkin karena saya yang nggak mau terlalu dekat juga atau gimana? Kan sering saya diajakin nongkrong gitu kan. Iya. Tapi saya selalu beralasan gitu. Kalau saya nggak bisa terlalu dekat sama teman kuliah saya ini, walaupun lumayan dekat, tapi nggak jauh lah kalau sampai. Mungkin mereka tuh masih 20% lah, bahkan kalian kan 100% mungkin. Alasannya karena individunya sih. Oh iya. Individunya sama kayak atau ya mungkin gara-gara kita udah sering bareng-bareng, kayak kita tuh udah lumayan nyaman lah kita kalau saya berada di sekeliling kalian gitu. Kalau saya di sekeliling kalian kan nggak takut saya kalau lagi tidur, kalau lagi ngangak di foto. Oh iya. Atau lagi di foto diem-diem gitu. Karena kan kita nggak pernah kayak gitu kan. Iya, nggak pernah. Atau pas pokoknya nggak pernah lah gitu kita kayak bercandanya kayak gitu. Iya. Itu merasa aman sih tuh, ngerasa aman sih. Karena nggak males saya bercanda kayak gitu juga. Terus atau kayak kita tidur dibakar kayak pakai semut gajah Iya. tuh. Nggak pernah kita kayak gitu. Jadi kalau kita mau nginep tidur kayak Darel tidur sambil garuk-garuk anunya aja kayak nggak peduli juga, saya nggak rekam dia. Jadinya itu mungkin yang merasa kita tuh kalau berada di sekitar kita kayak nyaman gitu. Itu saya khawatir dulu kalau nginep sama teman, tapi di sini aman. Itu saya kan dulu sering nginep sama teman-teman saya gitu mereka. Oh iya. Ada tuh air cabe dianuknya tuh.
disiram tuh, untung bukan saya tuh, Panas. gimana panasnya dianuin semut gajah. Saya dulu pernah dianuin semut gajah, terus pas lagi nganga-nganga di foto gitu, jadi di aib saya di FB dilihat sama teman kelas SMP. Dulu saya waktu itu sering ada namanya di sekolah saya tuh program pesantren kilat. Jadi kan ada waktu istirahat nih, jadi saya nggak mau tidur kan, karena dia gitu nginep kayak tuh. nempelin apa gitu kayak Iya, dibakar semut pakai gajah kayu, nanti kan. ya. Terus Saya sampai tahu cara buatnya kan. nggak mau tidur saya tuh karena nggak mau digituin. Itu sakit banget itu, gila banget sih itu. Sampai ini kan udah kan di mana bagi kita bertengkar, bagi kita menyelesaikannya. Nah kalau yang tadi yang teman kuliah tuh mungkin kan kalau misalkan Mawan nih, Ya. saya ajak ke kalian gitu kayak masih klop gitu masih. Iya, Nah, benar. kalau saya ajak teman kuliah saya nih belum bisa klop, jadi masih ada kelompok tersendiri masih. Saya aja nggak klop sama temanmu pas kita ngobrol. Nah, itu. sebang tuh kenapa ya? Kayak nah makanya mungkin karena itu juga ya. Bener. Jadi kayak harus pisah gitu baru bisa. Masih belum nyatu. Tapi teman kuliah saya lumayan klop sama kalian. Nah, iya itu. Karena awal-awal sih sering karena bisa Makanya kamu nih belum berarti nggak ada kayak bener-bener temanmu yang teman banget kan? Iya, mungkin Mungkin yang itu agak- mungkin, tapi ya, nggak terlalu kan? ya nggak terlalu. Kayak masih kamu nggak merasa nyaman kan cuma sebenarnya? iya cuma urusan kuliah tuh, ngomongin kuliah tugas gitu. Belum kamu ceritain tentang orang yang kamu suka gitu sama dia? Belum Sejauh itu berarti belum Iya, tuh. iya. Kalau kita belum cerita orang kita suka tuh Iya belum belum gitu. berarti. Kalau saya kan sama Fadil gitu saya cerita dan lain-lain saya cerita. Kita lihat di sini tentang masa lalu. Apa rahasia masa lalu yang belum pernah kamu ceritakan ke orang lain tapi nyaman untuk dibagikan di sini? Rahasia Kalau nggak ada nggak apa-apa. nggak tahu sih, nggak ada Kalau kayak rahasia saya ya, apa ya rahasia masa lalu yang belum pernah saya ceritain ke orang tapi nyaman untuk dibagikan di sini. Mungkin nggak ada. Paling kalau ada itu aib itu paling. Apa mimpi masa kecil yang kita miliki bersama dan sudah terwujud atau belum terwujud? Mimpi masa kecil menurut saya Masa Kerinjani. oh udah Iya, kan itu nih udah terwujud nih. ya. Dulu waktu itu kelas 1 kita omongin. Kelas 1 kita Ya, omongin. ingat saya waktu itu kita ngomongin kayak kita berencana Kerinjani, kita siapin ini. Jadi setelah lulus kelas 12 Kita kita Kerinjani. gas ya. Gila. Itu saya ingat dulu waktu itu kita ngomongin di perpus masih di bawah dia. Iya. Itu udah lumayan lah itu ya. Iya. Udah terwujud dah. Terus yang belum paling kita bakal summit, tapi menurut saya dengan keberatan track editorial kemarin tuh lumayan terwujud itu. Iya. Terus nih jika kita bisa kembali ke suatu momen dalam hidup kita, momen apa yang ingin kamu ulangi kalau kamu? Saya ya bingung sih saya kalau ini. Kalau saya momen yang ingin saya ulangi itu pas kita kayak ke Nanggi kayaknya. Nanggi. Itu lumayan seru tuh. Iya Menurut saya tuh. Itu saking serunya jadi ya saya berekspektasi trip itu bakal kayak gitu. Tapi next trip kita nggak seseru itu. Iya benar. Karena waktu di Nanggi itu kita yang di atas tuh bisa kita ngobrol, Iya. main terus. Kan kemarin di Corean bisa, Iya. cuman kedinginan banget. Iya kita. karena itu. Itu lumayan sih saya mau ulangi itu. Karena soalnya kan kita diam di tenda tuh lama kalau di Nanggi kan. Bisa kayaknya kapan-kapan kita revisit kan, kita datang lagi ke Nanggi. Iya bisa. Kayak kita mengingat kenangan ini kenangan kita ini. Kayaknya kalau setelah Kerinjani ini ke Nanggi tuh kayak Easy gitu ya. ya biasa gitu kayak Bener. nggak terlalu tebing juga. Apa pelajaran hidup terbesar yang kamu pelajari selama ini? Gila mahal banget pertanyaan ChatGPT itu mahal banget. Lanjut Pelajaran hidup pelajaran hidup. pasti ada lah, misalnya prinsip yang kamu pegang ya sejauh ini. Kamu misalnya kayak mengidolakan orang, prinsip orang kayak gini kamu ikutin dia kayak untuk menjalani hidupanmu. Oh, apa ya? Ini bingung juga saya nih. Kalau pertanyaan kayak gini nih bingung kamu ya. Iya. Kalau pelajaran hidup terbesar yang saya pelajari selama ini sih untuk hidup at the moment. Oh,
Iya. Karena kayak misalnya hidup di momen saat ini, momen saat podcast ini kan lumayan seru nih kan. Ya udah kayak apa namanya, jalanin keseruan ini. Nah, iya sih. Kalau kita mikirin besok, apa yang terjadi besok itu bakal ngebuat ke stres, sama mikirin apa yang udah berlalu bakal buat stres, karena kita nggak bisa ulangin, nggak bisa kita perbaiki. Terus yang besok kita belum tahu, kita tuh bisa hidup kayak besok aja belum tahu kan. Nah itu sama kayak, iya itu juga sih pernah saya ngalamin yang kayak gitu. Saya tuh sering banget ya tuh kayak kita di Torean, kayak kemarin pas saya kayak terjun sama Darul tuh pas lagi di motor nih, kan kita kan kayak kita kan nggak pernah bayangin kita bakal ke Praia, kita bakal duduk di motor, terus kita ngobrol, ngeliat orang ini, ketemu sama ini, sama Agus dan temennya ini, terus ngobrol sama Bule Prindafa ada di sana. Itu tuh nggak pernah kita bayangin. Terus kayak di momen itu tuh lumayan seru aja gitu, walaupun kita kayak bahasa-basahan dan lain-lain tuh. Terus sama hidup apa namanya, menjalani hidup untuk alasan-alasan kecil kayak sesimpel kamu bangun pagi ini walaupun ada 1000 alasan yang bikin kamu nggak mau menjalani pagi itu, tapi ada satu alasan gitu. Apakah karena kamu bisa main gitar, atau kamu nunggu episode anime yang bakal keluar, atau kamu pagi itu bisa minum kopi, pokoknya semua alasan itu bisa membuat kamu kayak menjalani lah satu hari lagi gitu. Oh iya. Nah kalau itu saya belum sih, kayak tidak mau menjalani hari itu belum pernah kepikiran gitu. Saya tuh sering kalau misalnya matkul pagi ini malas, terus ada banyak praktikum, saya hari ini bakal hari yang panjang ini. Oh iya. Itu aduh males banget saya nih. Saya bayangin matkul sampai jam segini, terus ada praktikum, malamnya ada respon. Soalnya dulu sering banget saya padat kayak gitu tuh. Oh iya. Mungkin Terus kalau saya gitu tanya padat gitu mungkin seperti tanya, emang ini tuh penting nggak sih di dalam scale kehidupan saya yang bakal panjang 70 tahun nih? Iya. Apakah satu hari kalau saya bolos ini akan berdampak gitu? Tapi ujung-ujung tetap saya masuk ke kelas. Iya. Jadi karena saya ini lumayan suka sama coach tuh. Oh. Coach iya, itu banyak banget dulu tuh banyak banget coach anime, saya screenshot, saya simpen di satu folder dari dulu. Ternyata sekarang nih ada folder coach TikTok namanya. Karena kebanyakan saya dari terus coach yang sangat saya suka akhir-akhir ini ya. Karena untuk saya relate nih yang sering sombong, kayak hasad, ada aja sedikit hasad di diri kamu, kayak haram gitu menyentuh surga. Kayak kamu tuh merasa lebih baik aja sama lebih baik dari orang lain gitu, sedikit aja, secuil aja itu udah nggak bisa, kayak haram gitu surga tuh bagi kita. Makanya kalau saya pas ngerasa kayak sombong, kayak sama lihat orang ini kurang gitu di dalam segala aspek, kayak di pelajaran, di basket dan lain-lain kurang deh, terus saya lebih lebih kompeten dari dia, langsung saya ingat coach itu nggak boleh kita tuh harus bener-bener serendah-rendahnya sampai tidak ada celah gitu buat iblis tuh masuk. Iya. Nah kalau saya yang paling takutin tuh ria sebenarnya. Kan saya nih kayak, kalau saya tuh merasa setiap orang tuh pasti dia ngelihat ke saya, walaupun enggak dia ngelihat ke saya. Oh iya. Pasti kayaknya itu tetap kita ngerasa kayak gitu. Iya. Tapi kayak saya tuh udah di tahap misalkan ada yang saya kayak gini, terus saya memikirkan apa yang orang itu pikiran ke saya gitu. Terus kamu kayak berusaha menunjukkan yang terbaik gitu. Nah gitu, mungkin misalkan pas saya lagi posisi lagi apa gitu, misalkan ibadah kan nggak boleh kita riak kan. Iya. Pasti kayak saya ada pikiran gitu. Jadi kamu bener-bener jadi kamu mempertanyakan sini sholat untuk orang, itu untuk Allah gitu. Nah itu mungkin sering kayak gitu sih saya juga sering gitu, jauhin. Pasti sering kan kamu mikir sholatmu ini diterima enggak? Nah iya. Kadang saya mikir kayak gitu, terus kayak ya udah mau gimana lagi, karena yang mau diterima atau enggak tuh Allah kan. Iya. Jadinya udah nggak bisa kita mau pikirin 1000 kali pun, tapi ada ciri-cirinya soal kita diterima atau enggak. Ternyata pas dengar khutbah tuh mungkin orang ini jadi lebih ini, orang ini ada sebenarnya tuh ciri-cirinya kalau kita mau tahu soal kita tuh diterima enggak sebenarnya. Ya. Nah itu sebenarnya yang pengen saya kurangin sebenarnya, kayak merasa semua orang tuh lihat ke saya ya. Saya misalkan naik motor nih, ada quotes yang bagus, ada quotes jalan, ada quotes TikTok tentang kamu di HP saya. Jadinya kalau kamu kita tuh harus mulai belajar bahwa kehidupan ini bukan tentang kita, kayak
bumi itu bukan berputar untuk kita gitu. Jadi kalau misalnya kamu ngerasa saya udah baik banget, kenapa sih dia yang sukses, dia yang menang. Mungkin kita ngerasa kita ini MC di kehidupan kita, tapi dia juga MC gitu di kehidupannya dia. Mungkin dia tuh bener-bener berjuang banget, berusaha yang kita nggak tahu. Jadinya kalau yang saya suka itu ada di IG yang sering kan bentuk bumi dua kan, bumi dua nih muter nih. Bumi sebelum kau melakukan kesalahan, bumi setelah kesalahan. Jadi kan nggak ada bedanya, jadi juga sih juga. Mau kamu inilah, mau kamu berbuat inilah, kayak bumi itu nggak akan berhenti berputar untuk kamu. Ada kayak di albumnya Bernardia tuh, sialnya kehidupan harus terus berlanjut. Itu bagus banget itu, kayak quotes yang kayak bumi itu terus berputar. Jadinya kayak hari ini mungkin kamu ngerasa males, atau hari ini kamu ngerasa down, kamu lagi di titik terendah gitu. Kayak ya bayangin aja bumi ini bakal terus berputar gitu. Jadinya kamu yang harus apakah hari ini besok kamu pasti bakal bangkit ujung-ujungnya. Mau setahun kamu nunggu, mau berapa pasti bakal bangkit juga kan. Mau dari patah hati lah, jangan bunuh diri. Ya kan? Patah hati lah, inilah itulah. Itu lumayan bagus juga dari sini. Itu saya pelajarin kayak berusaha cuek gitu dah. Iya. Kayak gitu juga sekarang. Maka saya mulai upload IG. Itu lumayan lonjakan besar dalam hidup saya yang selama ini saya sok misterius, saya nggak mau kelihatan muka saya sama orang lain. Sekarang tuh di SG saya upload muka, di SG sering lagi. Bener-bener sangat misterius ya dulu tuh, saya membangun image misterius itu. Coba aja kalau saya selama kuliah ini kan, kalau dulu kan sama orang-orang yang kayak kamu bilang tadi, saya SMP nih. Misalkan saya duduk sama kamu nih, tiba-tiba saya pergi nggak ada bilang apa-apa. Nah sekarang nih bisa lah saya kayak kayaknya itu karena udah bertemu pendewasaan banyak lah ya. Bisa jadi karena bertemu banyak orang juga. Saya ini ngelihat kamu nih kayak Fadil, kayak saya ngerasa Fadil ngelihat saya. Soalnya saya dulu tuh diajak sama Fadil ketemu banyak temennya lah dan lain-lain. Malah kan pas saya ngajak kamu ketemu teman saya lah, ketemu Fadil lah, ketemu dan lain-lain gitu, kayak ini nih kenalin nih, terus sering banget Fadil dulu gitu ke saya. Ini adik saya nih dan lain-lain. Sampai dia tuh bilang kayak kalau diceritain cerita rahasianya ke saya tuh kayak dia ngerasa aman dia gitu. Dulu lumayan sering ceritanya rahasianya dia, rahasia Pak Hendra juga. Gila. Apalagi itu dia bilang. Banyak banget nih pertanyaan santai dan seru. Apa hal aneh, apa yang ingin kamu menurutmu nih? Menurutmu nih kamu ini udah punya enggak tujuan dalam hidup, kamu akan menjadi apa gitu? Kalau tujuannya kayaknya yang itu sih ingin saya menghasilkan sesuatu sebenarnya. Kalau tujuan dalam hidup nih misalkan kayak di masa depan untuk menghasil kayak gitu, membuat sesuatu gitu. Menghasilkan sesuatu gitu kan. Soalnya kan kalau misalnya orang jadi PNS, guru, jadi polisi, kenapa dia mati kan? Jadi polisi atau PNS di umur 25 gitu sampai 60 tahun kan dia bakal jadi kayak gitu. Dia bakal mengabdikan hidupnya di situ. Kalau kamu berarti kamu bakal kepikiran tuh kamu bakal menjalani the rest of your life ini jadi sesuatu orang yang menciptakan atau membuat. Bisa dua-duanya. Kalau menciptakan bagus juga. Soalnya kalau menciptakan kan udah banyak banget kan hal-hal yang udah diciptakan, jadi kita sulit untuk menciptakan sesuatu. Itu sebenarnya saya kalau dulu kepengennya kayak hal yang baru tuh kayak orang tuh melihat keren gitu. Bener.
terus membuat sesuatu gitu. Tapi untuk spesifiknya kamu bakal jadi apa? Apakah kamu bakal jadi pengrajin? Ya. Apakah kamu jadi kerja di sini? Nah itu kalau saya untuk kerja nih, kalau dulu ya saya ngelihatnya tuh kayak ada mungkin orang yang beli produk anak saya gitu. Iya itu udah pengen buat sering kan Jat? Ya itu yang saya pengenin sih, rencanain gitu, misalkan dibeli nih anak saya, misalkan hak cipta lah kenapa. Iya. Terus kamu kerja sama orang itu. Kerja sama orang itu. Udah hafal gitu. Terus kalau impian saya ya, kalau tujuan saya ya mungkin tujuan saya tuh traveling sambil kerja. Itu kayak kalau saya mikir ya apa sih ujung-ujungnya ke sana. Kayak saya mikir dari sini perjalanan saya dari sini ke pasar gitu. Walaupun jalannya banyak kayaknya ujung-ujungnya pasar juga. Ujung-ujungnya saya bakal traveling sambil kerjaan sesuatu, either saya bakal jadi penulis atau saya bakal kerja jadi kayak editor gitu di laptop, tapi kayak tetap sambil traveling. Karena kalau saya tuh senang saya ngobrol sama orang, ketemu orang baru ngobrol, terus saya tanya tentang dia gitu. Kan sering kan saya tanya, kamu hari ini kamu gimana, ngapain aja gitu. Kamu cuma gini aja gitu. Itu bagus sih untuk nyari. Ya kan sering saya nanya kayak gitu. Terus lumayan karena ini nih saya pernah nonton podcastnya Deddy Corbuzier sama Bobby Santoso. Bobby Santoso ini kayak karakter gitu, dia kayak tau kan karakter Bobby yang I'm the richest man in Indonesia. Pokoknya ada Bobby ini bilang setiap orang itu pasti interesting, menarik, setiap individu itu menarik gitu. Kalau kamu tidak bilang individu ini tidak menarik, berarti ada yang salah sama kamu. Karena pasti orang ini dia menjalani kehidupannya yang berbeda dengan kita, dia ketemu orang beda, jadi menarik aja gitu sama ceritanya. Kalau kamu ceritamu dari ini tuh menurut saya menarik, Darel, Mawan, walaupun nggak tahu saya benar nggak ceritanya. Darel kan kayak di cerita sakit hatinya dan lain-lain itu menarik menurut saya tuh. Karena saya ini lumayan terobsesi sama kesedihan tuh. Di playlist saya kebanyakan lagunya Niki, lagunya sedih. Kalau kamu dengarnya lagu Niki yang saya dengar tuh ada yang komen kayak, kenapa ya setiap saya dengar Niki kayak saya ngerasain 5 patah hati sama 10 kali cerai. Padahal saya kayak hubungan sama orang aja nggak pernah sejauh itu gitu. Bener-bener sedih banget lagu itu tuh. Kalau kamu dengar di liriknya, karena kan saya mendengarkan lagu dari liriknya, saya berusaha gitu. Ini pencipta lagunya ini ingin memberikan ingin memberikan pesan apa gitu dari lagunya. Karena kan setiap karya tuh kayaknya muncul dari keresahan gitu, kayak penulisnya ini artisnya ini ingin menyuarakan apa gitu. Mau dari penyanyi, mau dari novelis, kayak pembuat film, filmmaker dan lain-lain. Oke, kita nih masuk ke pembahasan tentang hobi nih, tentang hal yang kita suka banget. Kamu nih apa hobi atau hal yang benar-benar kamu suka? Kalau hobi seperti biasa masih bergitar ya. Oke. Itu kayak senang sekali saya, kayak sebenarnya kan Darren minjem gitar saya dari Senin nih. Kayak rasa hampa gitu ada gitar. Itu tuh kayak istri pertama lah ya. Kalau Agus kan istri pertamanya senjata, kamu istri pertama gitar. Bisa dibilang gitu. Jadi saya kayak mengisi itu, saya tonton gitar-gitar aja nih. Saya pengen banget kamu tuh pengen bener-bener tahu saya. Buka IG nih, saya cari ya gitar-gitar. Nah itu sebenarnya juga termasuk keimpian saya sih. Kayak bisa punya band yang lumayan mantap ya, untuk mantap, terus bisa menghasilkan bandnya itu sering manggung gitu kan saya juga. Nah tapi itu kenapa nggak tahu, pikiran saya tuh kayak agak sulit gitu, kayak saya kesana gitu. Sama sih saya bayangin sih susah. Soalnya saya bayangin pasti isi bandnya kita lagi terus sulit kalau menurut saya tuh.
itu bener-bener segi kamu deskripsiin segimana, sesuka apa gitu kamu. Kau bayangin dah, misalkan saya ini baru bangun nih, Ya. kayak saya cari gitar nih misalkan. Anjir. Pernah nih dalam satu hari. Iya. Saya main gitar sampai zuhur nih. Iya. Saya sholat kan, palingan lihat WA atau apa Iya. sebentar. Lagi nih saya nyambung sampai asar. Oke. Asar mungkin sampai jam 5 lah saya kayak apa gitu. Main saya lagi nih sampai Sholat maghrib. ya, sholat ya. ya. Sholat gitu, tetap sholat, makan gitu kan. Terus habis sisa lagi saya main. Nah, Itu berarti Itu bisa kayak dibilang seneng 8 jam gak sih? iya, tapi itu kayak walaupun saya main misalkan saya main nih dari jam 10 sampai jam 11. Kadang-kadang tuh setengah jam nih saya diemin dah, saya palingan cuma giniin gitar tapi sambil main HP. Anjir, berarti itu sesuka itu kamu ya. Apalagi selain itu? Apakah cuma itu aja yang benar-benar sesuka banget? Apa ada lagi? Soalnya kalau saya ngelihat kamu nih, kalau saya ada yang nanya Sultan nih, hal yang saya ingat tentang Sultan pasti ujungnya gitar lagi. Iya. Apalagi menurutmu mungkin yang kita nggak terlalu tahu gitu? Oh, kayak ya bisa jadi dalam menjaga gitar itu kan Ya. harus misalkan gitarnya kalau ditaruh di bawah kayak risih liatnya saya nih. Harus saya pegang gitu. Misalkan kayak saya nongkrong sama kamu misalkan. Oh iya. Main bang, pinjam Kalau nggak bang, dipakai, pinjam, Bang. nah saya pakai kan. Tapi saya main sambil main kan. Iya. Oh itu karena kamu risih tuh. Saya karena kamu main itu. Iya karena kayak ngelihat, aduh gitar saya nih gitu. Iya. Tapi kalau gitar orang gimana? Iya. Biasa aja. Iya. Berarti mungkin karena gitar saya. Bener. Karena mungkin kamu belinya tuh pakai uang sendiri kan. Nah mungkin ya. Sama sih saya kalau laptop saya, kalau ada dekat minuman gitu, saya angkat gitu. Tapi saya kadang-kadang lebih enak main kalau misalkan main Mobile Legends. Iya, sambil anu gitar. Iya sambil lanjut gitar lebih enak gitu, nggak tahu gimana. Berarti cuma itu aja tentang gitar dan hal-halnya. Soalnya kalau basket menurut saya kamu kurang. Kamu cinta sama basket kurang kayaknya. Bisa jadi. Kalau saya sebenarnya banyak hal yang saya suka. Kalau ngomongin hobi mungkin saya bisa kalau saya jabarkan ya, main basket, dengerin lagu, baca novel, nulis, bernyanyi itu bernyanyi lagu sedih gitu, camping, hiking, terus camping, hiking, terus apa lagi ya hobi saya, karena saya olahraga basket itu, tapi olahraga selain basket, nonton podcast, nonton film, ngobrol sama orang bahasa Inggris. Banyak banget kalau hobi sih kan. Saya sering cerita nih, what's your hobby? Oh I have so many, saya bilang banget hobi saya tuh. Tapi yang paling saya suka emang basket sih. Kalau sejauh ini saya tuh saking sesukanya tuh, saya bilang kayak dia drugs gitu, kayak obat sebenarnya, kayak narkoba. Karena saya tuh pernah di SMA kayak ini, saya tuh berada di sejauh 2020 tahun nih di titik terendah dalam hidup saya gitu. Di 20 tahun titik terendah itu sampai saya tuh sholat ya di paling depan, di belakang imam, saya doa paling lama. Saya tuh masalahnya sebesar itu. Saya sampai Agus nih, saya kan pernah sholat di masjidnya Agus, saya ditanya, kamu apa masalahmu nih? Kok kamu habis ini doa, habis sholat sunnah doa, apa masalahmu? Enggak saya. Pokoknya sumpah sebesar itu masalah saya, sampai sebesar itu, sampai saya kesumbawa tuh. Karena masalah itu sebenarnya dulu masalah yang besar, saya berada di titik terendah, tapi siangnya saya main basket lupa saya. Di masalah yang sebesar itu tuh lupa saya. Kayak saya enjoy di momen nih, habis main basket kita duduk kan, kita ketawa-tawa, sebenarnya stres banget saya tuh, kayak mau nangis saya tuh karena masalah yang besar itu. Besoknya main basket lupa lagi. Itu kayak mikir, anjir, walaupun saya ada masalah besar terus main basket rela gitu, saya main di walaupun 30 menit aja saya pengen tenang gitu di hidup saya. Kayaknya itu yang orang-orang
pecandu itu rasain tuh Iya. kayaknya tuh Mungkin saya juga kayak gitu ya lagi main gitar. Ya kayak Hilang lupa semua gitu masalah ya. tuh. Saya pernah nih main gitar terus nemuin yang enak gitu. Ya. Sampai saya kayak merem gitu, saya cengik-cengik gitu. Terus Nah mungkin sama kayak kamu kayak jadi soalnya saya gitu tahu ya, candu. kenapa karena itu masalah tuh benar-benar besar banget tuh. Itu tuh sampai masalah yang saya tidak mau lanjutin hidup sebenarnya. Tapi bukan bunuh diri ya, Iya. kayak saya tidak mau melanjutkan kehidupan besok ini karena tidak mau menghadapi masalah tuh. Kita lupa saya anjir. Pas kuliah juga kayak praktikum dan lain-lain, stres tuh. Saya main gitar di SMA lupa saya. Wah ternyata sepower Main basket ini ya. gitu. Terus saya bersyukurnya main gitar karena main basket ini positif. Oh iya. Makanya pas saya tahu sih di samping Belencong itu nggak suka sama main basket, saya merasa kamu yang bermasalah. Iya. Iya sih. Sebenarnya kamu bermasalah. Ada meme-nya tau, kayak misalnya basket sebelah Belencong ini bilang, kalau kamu pilih kalau kamu pilih main basket atau saya, terus saya lagi ngomong ke bola basket, kalau kamu pilih 1 bulan tanpa saya atau 1 bulan tanpa basket, terus saya kayak ngomong sama bola basket, sorry ya saya harus kayaknya saya harus melihat kamu sebulan lagi. Terus bola basketnya bilang, kau bilang kayak gitu ke dia, kayak gitu saya bilang ke dia, tidak tahu gitu sebenarnya meme-nya tuh. Anjir kok kayaknya, makanya itu saya pas dia bilang kayak dia tidak suka kan, saya lagi excited saya nih habis main basket. Oh iya. Seru banget main basket kali ini. Saya kan kalau di SMA tuh kalau kita dapat main pas masih cupu tuh kan, kayak main sama senang banget Iya, gitu. iya benar itu. Apalagi kalau saya poin gitu, kayak saya ngegocek gocek Delas, saya gocek Delas tuh, terus saya poin seneng Itu banget. ada kesenangan sendiri. Terus saya cerita kalau kita lagi seneng banget, pengen kan kita tahu orang ini gitu, kalau kita tuh lagi seneng gitu. Terus dia malah nanya, besok kamu main lagi gitu. Terus saya tahu kalau dia nanya kayak gitu, dia tuh nggak mau saya main lagi. Lalu saya kayak ngerasa apa sih sebenarnya yang salah gitu. Emang saya pengen apa gitu. Sebenarnya saya nggak jalan sama cewek lah, nggak saya gini. Iya. Kan di basket itu juga palingan cewek cuma Nggak 1-2 hari itu aja. nggak ada pas itu, Iya, pas lagi nggak COVID itu Oh iya sih. nggak ada ekskul, cuma main basketnya. Terus itu saya bertanya-tanya tuh, ini bakal sampai berapa lama gitu ya ini saya main basket. Pernah saya main basket diem sama kamu, terus ketemu dia di jalan. Saya pulangnya ketar-ketir, saya tuh apa semua jelasinnya apa. Sampai saat itu saya bertanya-tanya sama diri saya, apakah ini yang saya inginkan gitu. Kayaknya enggak sih. Jadinya pas itu basket tuh lumayan menjadi alasan kuat. Karena kalau kamu, menurut saya kalau kamu mau selama, nggak mungkin kamu sama cewek yang nggak suka kamu main gitar, hari ini kamu main gitar lagi gitu kan. Kamu pilih gitarmu atau saya gitu kan, nggak mungkin kamu bisa kan, semua orang kayak gitu. Iya sih. Membayangin gitu. Jadinya sih kayak saya bayangin sekarang kita bakal kayak di hubungan dewasa, kita tuh bisa menerima dia. Dan karena kalau kita menerima satu individu nih, satu orang nih, bukan orang itu aja gitu, hobinya dia, keluarganya dia, kepribadiannya dia, musik favoritnya dia, semua semua itu kayak harus kita rangkul gitu. Kan banyak orang yang cuma suka sama orang ini aja, sama orang tuanya nggak disuka. Sebenarnya itu itu bakal ngebuat permasalahan di kemudian hari. Maka jadi kita harus rangkul semua yang menyangkut tentang dia, temannya dia, pokoknya sepupunya dia semua. Jadi itulah sebenarnya kalau misalnya sama orang besok ini, dia tuh benar-benar bisa ngerti gitu. Iya sih. Kamu suka ini, oh iya malah disupport gitu. Terus dia kalau suka sesuatu kita nggak masalah juga, kok kamu ini terus ya, kok kamu ini terus ya gitu. Dan nggak stres itu sih. Jadinya kan kita bakal bisa seumur hidup sama dia gitu. Karena ada di mana di kehidupan kita nih, kita bahas sama diri sendiri dan apa yang kita sukai, dan sama dia juga, dan dia juga gitu. Jadi kalau misalnya besok istri saya nih, dia mau malam minggu dia mau pergi main sama temennya, kayak Raditya Dika tuh, istrinya pergi main, nggak apa-apa, dia nggak ikut, dia di rumah. Istrinya pergi main karena ekstrovert istrinya, nggak masalah saya. Iya sih. Jadinya pas putus itu baru saya ngerasa banyak hal yang enggak benar, terus banyak hal yang yang saya pelajarin, banyak hal yang bisa saya perbaiki gitu. Jadinya semua sebenarnya ada yang sia-sia sebenarnya. Saya lumayan lumayan malas ya kalau ada orang bilang sia-sia nih, percuma gitu.
karena saya tuh percaya di semua hal itu gak ada yang percuma. Mau kamu apapun itu gitu, mau kita buat podcast ini nggak percuma dia. Jadi mungkin kita kayak bisa ngobrol kayak apa namanya dari hati ke hati gitu, kayak obrolan yang kita selama ini pendam dan lain-lain. Bisa tahu. Iya, pokoknya semua itu ada yang percuma sebenarnya. Dari itu, dari hal kesukaan saya, terus apa namanya, menonton film, menonton anime, baca buku, nulis, mendengarkan lagu tuh benar-benar saya sangat suka sama Niki ini. Sekarang lagunya sedih banget. Nggak tahu ya, kalau saya tuh lumayan emosian kalau dengar lagu. Jadi kalau playlist menangis ini, kalau saya sambil bengong saya dengar tuh bisa nangis gitu. Iya. Bisa nangis tuh. Kalau kamu lagu apa yang kamu lagi sangat senang kira-kira ini? Kalau saya belum ada sih kalau akhir-akhir ini ya. Berarti masih jirok-jirok dulu tuh. Saya kalau akhir-akhir ini tuh dari bulan lalu lah kira-kira. Saya masih seneng cuma denger instrumen aja. Jadi cuman dia main gitar dari awal sampai akhir, nggak ada orang nyanyi, itu saya seneng. Kalau saya nggak bisa tuh. jadi kalau saya tuh kan saya ini kayak ya bisa dibilang seneng main gitar, tapi saya jarang denger lagu gitu. Jadi kalau saya main gitar tuh bener-bener random dah. Saya mau main apa gitu. Tapi kamu main gitar gitu. Iya, Random gitu bener-bener. Nah itu saya juga, makanya saya bilang agak sulit lah kalau giniin band, kan harus banyak tahu lagu, banyak referensi juga. Soalnya yang kebanyakan yang saya tahu ya, musisi Indonesia yang zaman dulu pasti dengar ada Beatles lagi, yang lagu zaman dulu yang masih dengar dari vinyl, radio gitu-gitu aja dah. Soalnya banyak banget yang kan Beatles kan dia jadi kiblatnya. Iya itu banyak banget tuh. Pamungkas juga sih, terus Juicy Lucy Uwan itu juga gitu dia. terus Banyak banget saya nonton podcast penyanyi tuh Beatles lagi tuh ujung-ujungnya. nah malahan saya dulu seneng main gitar nih, tapi saya nggak tahu band-band yang kayak gitu tuh. Tapi belakangan ini saya udah tahu sih. Ya. Karena legend tuh pasti denger tuh, pasti yakin sama Dani tuh Beatles pasti denger tuh. Iya, Queen dia seneng kalau Dani juga Teriak-teriak tuh. Queen ya. Itu tuh ya kesukaan kita ya. Kalau saya ngeliat diri saya tuh, kalau ada yang bertanya Farhan ini tentang apa, Farhan ini sebenarnya kayak gimana sih orangnya, ya pasti dia suka ini. Terus kalau kamu bayangin nih, kalau kamu orang lain nih, terus kamu sama dirimu bisa nggak kalian berteman? Dengan sifat yang sama nih. Iya, pokoknya dirimu dah. Kamu orang lain, terus kamu ketemu sama Sultan nih. Bisa nggak kamu berteman dan kayak dekat gitu dan tahu? Bisa jadi ya. Atau bisa nggak kamu nih suka sama kamu kalau kamu cewek? Kalau saya mungkin kalau ketemu saya nih, mungkin saya suka sama saya. Kenapa tuh? Karena saya memang cari tipenya mungkin agak-agak mirip saya. Kalem gitu. mungkin gitu. Tapi kok saya ngeliat ya, kamu nih cocoknya sama yang cewek. Nggak tahu juga. Bener. Saya malah soalnya bapak saya kalem kayak kamu nih. Dia emak saya tuh parah banget tuh. Iya. Ada paman saya kayak gitu, cara ngomong, tapi istrinya tuh sering dia biasanya gitu saling dia godain sama saya. Satu gitu. Cowok-cowoknya siapa ya yang kalem suami istri ya? Siapa tuh suami istri yang kalem dua-duanya tuh? Kalau ibu bapakmu? Kalau ibu saya sih cewek. Iya kan? Kadang-kadang saya pernah kayak mikir gitu, kayak saya pengen tuh tipikal istri saya juga biar kayak ibu saya juga sifatnya. Iya. Nah, yang Jawa tuh pasti suaminya kalem kayak itu. Kelihatan kalem suaminya. Kalem. Sedangkan yang Jawa tuh Jawa ini. Itu yang cocok kayaknya. Jawa, ya. Itu yang cocok, yang kalem ketemu sama yang cerewet gitu. Dapetnya kayak gitu. Nggak mau kamu sama cerewet? Nggak, maksudnya kayak Jawa. Iya, enggak. Sekayaknya semua orang ada. Kalau saya nih ngeliat diri saya, kayaknya mau saya pacaran sama saya.
Oh. Karena saya ini kan tidak pelit, tidak terlalu pelit, terus keren juga, terus apa namanya, tip yang sangat saya hindari itu sebenarnya orang yang bangga sebenarnya. Ya terus kayaknya kayak misalnya yang bangga ini dia tuh kamu apa namanya, kamu tuh nanya, kamu tuh ngomong gitu, iya apa namanya, kemarin aja saya apa namanya di matkul ini 3 SKS gitu. Oh iya, apa itu SKS? Itu terlalu sih. Itu nggak bisa, saya tuh nggak bisa walaupun dia secantik, tapi kalau dia secantik Minji tapi enggak tuh, walaupun dia secantik apa tuh. Tapi maksudmu tuh banget sama nggak kayak yang orang kosong gitu kan? Iya, dia kosong. sama gitu ya. Jadi kamu kalau mau bercanda nih, sebenarnya kalau mau bercanda tuh harus banyak pengetahuan. Iya tau? sih, bener sih. Kan sering banget kita bercanda kan kalau nggak tahu ini pasti nggak bakal nggak masuk gitu. Iya. Itu dia kalau dia itu kosongnya yang bangetnya tuh kalau misalnya apa lagi ya, ya jadinya apa namanya, nggak bisa saya ini kayaknya akan ada praktikum. Oh kenapa emangnya kayak, atau misalnya kenapa ibu tuh nggak dia apa namanya, apa ya misalnya nih, pokoknya ada kayaknya orang yang kayak gitu, nggak bisa banget saya. Ada nggak temenmu yang kayak gitu? Dia belum separah itu. Oh dia iya, separah itu dia separah itu. Terus dia kayak nggak tahu banyak hal gitu, misalnya dia Justin Bieber dia nggak tahu gitu. Kamu hidup di gua atau kayak dingin tuh kan nggak gitu, Firsa Besari Terelia nggak dia tahu. Ya mungkin wajar lah ya Firsa Besari kalau dia nggak tahu Ronaldo, itu kayaknya. Oh iya sih, udah sih. Tapi saya tahu Firsa Besari tahu dari lagu yang waktu apa namanya, Celengan Rindu ya, Celengan Rindu. Oh Celengan Rindu viral banget itu. Iya. Saya tahu ternyata ini Firsa Besari. Itu saya nggak bisa banget tuh. Nah terus kalau saya ngeliat diri saya ini kayaknya nggak sebangga itu. Terus kayaknya saya tuh bisa kalau lagu pop, kayak lagu K-pop, kayak saya tuh nggak masalah gitu bisa masuk, kayak obrolan ini kayak bisa nyambung. Kenapa saya masih jomblo sampai sekarang? Menurutmu kenapa sih jomblo sekarang? Menurut saya sih karena mungkin kamu masih nahan ya. Nahan apa? Atau kamu nggak mau terlalu ini juga ya? Menurut kamu pribadi lah dulu nih, menurut kamu pribadi. Karena ini nggak pernah saya nanya orang nih. Banyak tuh konten TikTok tuh kayak menurutmu kenapa sama si single gitu, tanya ke temennya. Ada aja kayak 5 alasan yang dikasih. Kalau kamu nih untuk memberikan alasan tuh apa kira-kira, saya pengen tahu saya nih. Nah itu mungkin alasan pertama karena kamu dari yang pengalaman kemarin ya. Jadi kamu kayak masih belum mau ada cewek masuk lagi gitu. Ya itu masih satu. terus membuka hati. Itu aja. Terus apa lagi ya? Kan tapi kan waktu sama itu temen ada kelas rasa nggak ya? Iya lumayan tuh. Kenapa ya kalau nggak mau? Mungkin kalau suka sama orang bisa aja sih mungkin. Tapi kalau pacaran nggak mau, belum mau. Kalau sampai sekarang belum kayaknya. Saya di setahun ini yang saya pikirkan sampai umur 21 ini mungkin. Tapi kan udah dari dulu kan kita ngeliat kayak cewek-cewek cantik di jalan gitu. Sebenarnya kalau masih sama yang sebelumnya itu udah ndak saya sudah bener-bener udah selesai saya. Kayak traumanya juga ndak ada kayaknya sampai sekarang. Makanya saya bisa sama teman kelas itu. Karena sekarang ini belum ada yang kayak cantik banget lah. Kan dia itu kan lumayan kan dulu kan cantik. Nah belum ada yang kayak gitu sebenarnya. Kalau itu terus saya chat, sebenarnya kalau kita ngobrol kan bisa 3 jam kayaknya nih. Sebenarnya nangis memori darah. Kayak sudah sering banget itu sih alasannya. Kalau kamu mungkin belum menemukan orangnya juga sih menurut saya. Bisa jadi ya. Kamu belum menemukan orang. Saya tuh kayak orang yang nggak pengen buru-buru juga. Iya mungkin saya mukanya pas-pasan juga sih. Tapi saya sering nyeleksi orang. Ini cocok nggak sama saya nih gitu. Kayak saya ngeliat nih. Apanya? Kalau kamu lihat cewek nih, apa namanya, pertama pasti mukanya kan. Bisa jadi.
Bisa jadi selain itu apa nih? mukanya. Kalau saya dari segi sebenarnya Yang bener pertama banget. pertama saya lihat dulu kayak dari tertutup auratnya dulu sebenarnya ini. Mahal. Iya, Pertama, itu kedua baru saya lihat mukanya nih. Ketiga, Nah baru kayak mencari tahu gimana sifatnya kayak gitu apa. kalau saya pertama dari mukanya. Terus kayaknya kalau saya nggak masalah kalau dia pakai jilbab. Kalau saya sekarang penting dia kayak Minji aja. Itu kan nggak masalah saya dia nggak pakai jilbab. Yang penting dari mukanya, terus dia nggak bangga gitu. Itu aja sebenarnya dikit banget tipe saya tuh. Satu, sebenarnya nggak dia harus cantik, kalau dia manis saja. Atau kan cantik tuh relatif kan, ada yang menurut saya dia cantik, menurut enggak, menurut dari lihat terlalu. Karena yang menurut saya oke, terus kedua enggak banget, nyambung lah, diajak ngobrol. Nih itu aja sebenarnya. Kalau kamu tipemu yang kayak gimana, yang tertutup gitu? Iya itu pertama sebenarnya saya lihat. Enggak bakal mau kamu kalau dia enggak pakai jilbab. Mungkin belum mau. Oh, belum mau sampai sekarang? Saya aja masih gimana gitu, kayak kalau ada yang cewek yang kayak naikin jilbabnya gitu. Nah tuh kayak langsung saya kayak iya kayak kurang gitu. dia kayak Enggak dulu gitu ya. saya jadi Bener. pertama awal saya lihat dia kan itu dulu kan pertama kan Dulu saya benar-benar nggak suka kalau sebelah belencong tuh kayak gitu. Jadi sempat saya ngeliat banget orang, dia kayak gini, dia kayak gini. Dulu kalau dia kayak gitu sedikit aja tuh marahan kita 3 hari. Gara-gara saya nggak suka banget kayak gitu. Iya. Sering banget tuh kita marahan tuh. Saya dulu awal-awal saya nggak kan kayak ngelihat dia tuh memang lumayan sih, tapi kayak masih biasa gitu. Setelah saya lihat dari sekian banyak di SMA nih, dari dalam satu kelas itu Dia yang tertutup, dia sopan gitu kan. Iya sih kalau saya lihat mukanya terus kalau ngobrol sama dia tuh kayak lumayan nyaman gitu ya, kayak visualnya. bisa jadi. Dulu saya memang kaget dulu waktu saya masuk SMP di Lombok nih. Apa? Kan kalau di MTS tuh semuanya nih tertutup nih. Terus saya masuk sini, Semua terbuka gitu. iya, kayak di sini tuh di SMP tuh malah ada yang berani kayak di kelas tuh kayak buka jilbab gitu. Kayak terus pakai cuman segini doang. Bener. Biarin gitu kayak. Bener. Saya kayak kaget. Ternyata Sebenernya banyak banget, hidupnya brengsek banget kehidupannya sebenarnya. Karena waktu ya. Sebenarnya kita mungkin bisa podcast di lain waktu ya. Bisa. Karena masih banyak sebenarnya obrolan kita ini, menurut saya ini masih berapa persen dari fullnya? 30 ya. Masih 30, bahkan masih 20 kayaknya ini, karena banyak banget itu sebenarnya. Bisa Kita belum ngobrol tentang sebelumnya, tentang perkuliahan malah belum nyampe sana. Ya, belum nyampe. Cuma baru sampai teman-teman aja. Iya, terus belum tentang project kayak formalitas, tentang keluarga ini belum kayak gimana. Iya, belum banyak banget sebenarnya, tapi karena waktu kita sudahi saja. Oke, mantap. Berapa lama sih kita ngobrol nih? Ditolak Sejam 18. sampai 20 masih bisa sebenarnya, tetap